Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Regita Cahyani, NPM 2040703026. Saya dari Lokal A1 Program Studi S1 Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Borneo Tarakan. Sini saya akan menjelaskan apa itu nursing advocacy atau perawat advokat dan apa yang berkaitan di dalamnya. Buat kalian yang pengen tahu, jangan skip video ini ya. Keep watching. Oke, langsung saja ke materinya. Di sini pertama-tama kita harus mengetahui apa itu nursing advocacy. Nah, nursing advocacy atau perawat advokat adalah proses di mana perawat secara objektif memberikan klien informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan dan mendukung klien apapun keputusan yang ia buat. Selain itu, perawat sebagai advokat merupakan penghubung antara klien dan tim kesehatan lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan klien, membela dan melindungi kepentingan klien, dan membantu klien memahami semua informasi dan upaya kesehatan yang diberikan tim kesehatan dengan pendekatan tradisional maupun profesional. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang nursing advocacy atau perawat advokat. Nah, sekarang kita akan membahas pendapat menurut para ahli mengenai perawat advokat. Yang pertama ada pendapat dari ANA atau American Nursing Association pada tahun 1985. Menurut ANA, arti advokasi adalah melindungi klien atau masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan keselamatan, praktik yang tidak sah, yang tidak kompeten, dan melanggar etika yang dilakukan oleh siapapun. Nah, yang kedua itu ada Fry pada tahun 1987. Fry ini mendefinisikan advokasi sebagai dukungan aktif terhadap setiap hal yang memiliki penyebab atau dampak penting. Selanjutnya, yang ketiga itu ada dari Gadau pada tahun 1983. Gadau menyatakan bahwa advokasi merupakan dasar falsafah dan ideal keperawatan yang melibatkan bantuan perawat secara aktif kepada individu secara bebas menentukan nasibnya sendiri. Nah, setelah kita mengetahui definisi dari nursing advocacy atau perawat advokat, selanjutnya kita harus mengetahui tanggung jawab perawat. Nah, tanggung jawab perawat ini dibagi menjadi dua, secara umum dan secara khusus. Nah, secara umum, perawat mempunyai tanggung jawab dalam memberikan ASKEP atau asuhan keperawatan, meningkatkan ilmu pengetahuan, dan meningkatkan diri sebagai profesi. Selanjutnya, secara khusus, perawat memberikan ASKEP atau asuhan keperawatan kepada klien mencakup aspek bio, psiko, sosio, kultural, spiritual yang komprehensif dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasarnya. Selanjutnya yaitu hak perawat. Hak perawat menurut Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 45 yaitu memperoleh perlindungan hukum dan profesi dan standar operasional prosedur atau SOP, memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari klien dan keluarganya, melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan otonomi profesi, memperoleh penghargaan sesuai dengan prestasi dan dedikasi, dan memperoleh jaminan perlindungan terhadap resiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya. Lalu, kewajiban perawat. Kewajiban perawat menurut Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 46, yang pertama, memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan standar profesi dan SOP. Yang kedua, merujuk klien dan pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau tindakan. Yang ketiga, merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang klien atau pasien kecuali untuk kepentingan umum. Nah, maka dari itu, perawat harus banyak mempunyai kemampuan untuk memberikan suatu pernyataan ataupun pembelaan untuk kepentingan pasien. Nah, selanjutnya kita akan bahas di sini
Peran advokat dalam keperawatan. Apa saja sih peran advokat dalam keperawatan? Nah, yang pertama yaitu melindungi hak klien sebagai manusia dan secara hukum. Hak-hak klien tersebut antara lain hak atas informasi. Pasien berhak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit atau sarana pelayanan kesehatan tempat klien menjalani perawatan. Yang kedua, membantu klien dalam menyatakan hak-haknya bila dibutuhkan. Dan yang ketiga, memberi bantuan mengandung dua peran, yakni peran aksi dan peran non-aksi. Dan yang terakhir yaitu hak pasien dalam pelayanan keperawatan. Hak yang pertama yaitu memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit dan mendapat pelayanan yang manusiawi, adil, dan jujur. Yang kedua, memperoleh pelayanan keperawatan dan asuhan yang bermutu. Yang ketiga, memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di rumah sakit. Yang keempat, meminta konsultasi pada dokter lain atau second opinion terhadap penyakitnya. Yang kelima, privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data medisnya. Yang keenam, mendapat informasi yang meliputi penyakitnya, tindakan medis, alternatif terapi lain, prognosa penyakit, dan biaya. Akhirnya selesai sudah pembahasan kita tentang nursing advocacy atau perawat advokat. Buat kalian yang ingin bertanya silahkan cantumkan di kolom komentar. Dan buat yang sudah nonton dari awal sampai akhir, terima kasih.